Halo teman-teman, selamat datang di channel Pucin Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 75. Urusan dosa biar jadi urusanku sama Tuhanku sih, Sep. Bye, urus badan kamu saja biar kamu enggak menuhin kehidupan gebrot gitu kayak karet direndam di minyak tanah, ledek Fajar sambil tertawa penuh kemenangan. Ia pergi begitu saja meninggalkan Septi yang walau masih santai tapi terlihat jelas menahan kesal. Jangan hanya diem, Sep, seru Dukek, kesal Pak Haji. Pakai jurus banteng badakmu, lanjutnya lagi. Detik itu juga Septi memanggil Fajar, Mas Fajar. Nah, laki enggak punya harga diri gitu, mending diseruduk sampai koit. Yakin Pak Haji yang sangat bahagia ketika akhirnya Septi yang lari kencang bak banteng, sungguh menyeruduk Fajar. Tubuh Fajar terpental ke jalan seberang, jalan depan salon si Hani Herman. Fajar merintih dan perlahan menangis kesakitan setelah wajahnya sempat mencium aspal panas. Ditambah lagi, ponsel canggih yang tampaknya baru juga sampai mental kemudian berakhir terlindas truk yang lewat. Dan ketika Fajar menghadap mereka, hahaha, ponga lagi, Pak Haji benar heboh. Lain dengan Septi yang masih menatap Fajar penuh dendam. Kapokmu kapan, Mas, laki kok enggak punya harga diri, mulutnya lemes gitu. Kalau kamu merasa tubuhku sebengkak itu, tunggu saja aku jadi kurus. Aku jadi kurus, sukses, dan aku pun punya suami berguna. Enggak kayak kamu yang sama waria pun mau asal hidupnya dimodalin. Ciij, makan tuh gigi palsu, tangisin tuh HP remuk, kesal Septi. Kamu ya, Sep, tanggung jawab kamu, kesal Fajar sambil berusaha berdiri. Ia memungut gigi palsunya yang memang sampai lepas saking kerasnya benturan wajah yang ia alami terhadap aspal panas. Malahan ia juga yakin, wajahnya sampai terluka semacam baret parah terlebih ia merasakan perih serius di sana. Tanggung jawab apaan? Ya maaf saja, tubuhku kan mirip karet yang direndam di minyak tanah. Kan Mas Fajar juga yang bilang sendiri. Ya maafkan tubuhku yang besar ini, ya, Mas. Terus yang tadi, itu bagian dari proses aku lagi belajar lari biar tubuhku langsing dan seksi. Balas Septi sambil tersenyum ceria. Ia meninggalkan pinggir jalan raya dan kembali menuju gerobak dagangannya. Tak peduli walau Fajar sibuk merengek tanggung jawab dan sampai menghampirinya. Ini, sudah sana, berobat ke klinik sebelah, ucap Pak Haji yang sengaja memberikan 3 lembar uang 100.000 kepada Fajar untuk berobat. Namanya juga Fajar, dikasih ganti rugi yang baginya setimpal ya langsung minggat. Walau ketika teringat ponselnya yang remuk, pria itu juga mendadak kembali meminta ganti rugi. Tadi yang pegang ponsel kamu siapa? Tanya Pak Haji yang mewakili Septi. Pak Haji yakin, Septi sudah muak dan memang ogah berurusan lagi dengan Fajar. Karena Fajar tak bisa menjawab, Pak Haji pun berkata, kamu, kan, ya sudah, berarti kamu yang salah. Tangan kamu yang pegang, dan tangan kamu juga yang jatuhin. Tapi Pak Haji, sergah Fajar menawar. Sudah sana pergi, bilang saja ke Herman, pasti dibeliin yang baru. Sekarang kamu berobat dulu, abis itu bantu di salon. Tuh salon Herman antri pada rebonding sama smoothing. Panen itu. Terlepas dari semuanya, tak hanya Septi yang merasa sangat puas karena akhirnya bisa menyeruduk Fajar hingga gigi palsunya kembali lepas dan ponsel baru pun sampai jadi korban. Karena Pak Haji yang menjadi saksi juga tak kalah bahagia. Ada yang aneh ketika Widi sampai rumahnya. Seperti ada yang tinggal alias menghuni rumahnya, padahal harusnya tidak. Aroma rokok tercium kuat dari bawah pintu yang tidak sepenuhnya menutup. Iya, pintu yang awalnya ia kunci itu ia dapati semacam didobrak paksa dari luar. Jantung Widi langsung berdetak sangat kencang. Widi tak mau gegabah dan segera mengambil kayu kuat untuk jaga apalagi kini, ia pulang sendiri. Anaknya yang satu mobil dengan orang tua Resti dan Ibu Rusmini, masih di belakang dan memang belum sampai. Setelah siap dengan perlindungannya, Widi segera masuk, mengendap, membuatnya turut mendengar suara televisi yang disetel lirih. Di tengah suasana yang tetap dibiarkan remang karena gorden tebal jendela kaca masih menutup sempurna, ia juga memergoki dagangannya yang sudah berantakan dan sebagiannya hanya tersisa bungkus baik di meja maupun belakang.
Seseorang bahkan lebih jelas telah melakukannya dengan sengaja. Termasuk itu etalase yang nyaris kosong padahal di sana awalnya penuh aneka rokok, mie instan, gula pasir, dan seabrek sembako. Kesal, emosi, bahkan Widi sudah sampai menitikkan air mata bersama pikirannya yang sudah langsung dikuasai oleh satu orang. Agus, tak mau buang waktu, ia segera mempercepat langkah untuk segera memastikan di tengah aliran darahnya yang seolah sudah langsung mendidih. Benar saja, di kasur ruang tengah yang biasa Arum dan Kalandra gunakan ketika menginap, di sana sungguh ada Agus dan orang tuanya yang tengah tiduran santai sambil menonton televisi. Semua lelaki kompak menikmati rokok hingga suasana di sana dikuasai asap yang sangat pekat. Apaan ini? Kalian ngapain ada di sini? Mirip maling enggak jelas, emosi. Widi sungguh emosi. Sayang, kamu sudah pulang? Agus yang penampilannya makin dekil, dengan tidak berdosa langsung menyambut penuh senyuman. Ia berangsur duduk sambil tetap menikmati rokoknya, padahal harusnya pria itu puasa. Sayang, kamu makin cantik saja. Dengan suara bahkan gaya nakal, Agus sengaja menggoda Widi yang tentu saja sudah menjadi mantan istrinya dan tak sepantasnya ia gauli lagi. Namun tanpa peduli itu dan itu mengenai status mereka, juga tanpa peduli walau kini bulan puasa, ia sengaja terus mendekat. Berhenti, tegas Widi yang selain marah, ia juga menjadi merasa sangat takut. Namun, Agus malah dengan sengaja meminta bantuan adik dan juga bapaknya untuk menahan Widi dengan alasan sudah kangen berat. Malahan andai keduanya mau, keduanya boleh memakai Widi setelah Agus puas melakukannya. Alasan yang juga membuat Widi menghantamkan kayunya sekuat tenaga ke tengkuk Agus. Karena walau niatnya akan melakukan itu ke kepala, Widi yang tak mau kepala Agus sampai remuk dan itu bisa membuat posisinya salah di mata hukum. Buru, Widi melarikan diri sambil meminta tolong karena setelah Agus sampai tumbang dan pria itu sibuk meringis kesakitan, adik dan bapak Agus juga berbondong-bondong mengejarnya. Tolong, Widi berteriak histeris karena ia telanjur takut. Takut apa yang Agus katakan dan itu membiarkan adik sekaligus sang bapak menggilirnya benar terjadi. Suasana siang yang agak mendung langsung diramaikan oleh teriakan Widi. Semua yang ada di rumah keluar dan itu langsung menjadi kelegaan tersendiri untuk Widi, selain Widi yang juga buru menghubungi Arum. Ada penyusup, wah, ada maling, pintu rumahku didobrak paksa dan daganganku habis. Rumahku mirip tempat sampah diobrak. Abrik enggak jelas, Widi mengadu sambil terisak sekaligus gemetaran ketakutan. Tangan kanannya masih menempelkan ponsel ke telinga, menunggu Arum meresponsnya. Entah apa yang terjadi, tapi tampaknya gerak Agus dan keluarganya tidak tercium oleh tetangga. Tetangga yang di sana dan jumlahnya lebih dari 5 orang, juga tidak hanya tinggal diam. Mereka langsung memastikan, membuka lebar pintu rumah Widi yang terlihat jelas dijebol dari depan. Dan seperti yang Widi keluhkan, suasana rumah apalagi warung Widi sangat berantakan. Bungkus jajan juga memenuhi lantai. Ada 3 pria dewasa di sana dan televisi juga menyala. Yang paling membuat mereka tak habis pikir, asap rokok di sana mirip efek kebakaran. Benar menyengat dan pandangan pun jadi terbatas. Entah sudah berapa rokok yang langsung dihabiskan oleh ketiganya. Kala digerebek, Agus masih guling kesakitan sambil menahan tengkuknya. Sedangkan ayah dan adik Agus, keduanya yang awalnya mencoba mengejar Widi, berangsur mundur masuk ke dalam rumah dan terlibat jelas ketakutan. Agus, dia sama adik dan bapaknya ada di rumah. Pintu rumah dijebol, rumah beneran berantakan, dagangan nyaris ludes, rokok dan makanan nyaris enggak tersisa. Dan tadi Agus bilang, telepon dari Widi yang sampai menangis terseduh ditambah pengakuan adiknya itu yang sangat pilu, membuat Arum naik pitam. Arum tidak tinggal diam, bahkan walau kini ada 3 balita yang harus ia urus. Arum sungguh tidak terima dengan kelakuan Agus yang baginya sudah sangat keterlaluan. Penjarakan, Mas, tapi sebelum itu, aku beneran pengen remukin tulang mereka apalagi Agus. Aku pengen nabok mulut Agus pakai taflon panas biar mulutnya yang lemes asal ngomong, beneran lemes, kesal Arum yang sudah mengemudikan mobilnya sendiri sambil menelepon Kalandra. Ibu Kalsum yang sengaja ikut dan menjaga si kembar yang ada di troli khusus, juga tak kalah geram. Sementara di sebelah Arum,
Aidan yang sampai memakai sabuk pengaman, tampak anteng. Beda dari biasanya yang tak bisa diam. Atau mungkin, bocah itu paham keadaan sedang tidak baik saja. Apalagi kini, sang mama sampai berlinang air mata. Arum terlihat sangat emosional. Ditahan saja dulu, warga juga sudah bantu. Kan, nanti aku urus soalnya pekerjaan di kantor beneran lagi, nggak bisa ditinggal, Yang. Kamu yang sabar, ya. Hari ini aku usahakan pulang cepat, kok. Nanti aku siapkan berkas buat urus mereka. Pokoknya kamu yang kuat karena Widi beneran butuh kamu. Kamu mau ngamuk ke mereka enggak apa-apa. Tapi jangan kepala, ya. Takutnya kepalanya remuk karena aku tahu kalau kamu sudah emosi, ya kamu tahu. Takutnya mereka nuntut balik dan aku enggak mau itu terjadi. Namun bisa aku pastikan, kita bisa urus ini. Bentar lagi polisi pasti ke sana. Aku bakalan langsung hubungin mereka biar langsung ke TKP. Kamu kuat, ya, peluk dari jauh. Dari seberang, suara Kalandra terdengar sangat menenangkan, tapi kenyataan tersebut tak lantas meredam kekesalan, apalagi amarah Arum. Sayang, aku sudahi dulu buat telepon polisi. Nanti disambung lagi. Ini aku mau sambil beresin semua pekerjaan, dan 30 menit lagi juga ada rapat. Semangat ya, lanjut Kalandra. Saking emosinya, tubuh Arum sampai gemetaran selain napasnya yang juga sudah langsung memburuk. Suasana masih ramai ketika akhirnya Arum sampai. Agus dan bapak maupun adiknya masih didudukkan di teras rumah Ibu Rusmini. 5 orang pria masih di sana, sementara di sebelah, pintu dalam keadaan terbuka sempurna. Gorden tebal yang awalnya tertutup rapat juga sudah dibuka, membuat keadaan di dalam tampak jelas, bahwa memang tidak ada jajanan maupun semacam kopi yang tersisa. Agus, adik, dan juga bapaknya tampaknya sangat kelaparan hingga tanpa pikir panjang menghabiskan semua dagangan yang ada. Terlihat rumah yang tengah dibersihkan yang mana bungkus jajanan, kopi, termasuk bekas rokok, memenuhi lantai. Kebangetan, hanya itu yang menggambarkan ulah Agus, sang adik, maupun sang bapak. Arum yang sudah langsung turun sambil membawa salah satu taflon, mengamuk. Memu, kulit tubuh ketiganya menggunakan taflon nyaris tak berjeda. Kebangetan, enggak beradab, keterlaluan, teriak Arum. Mendengar itu, Widi yang tengah menyapu, langsung terseduh. Ia terus menyapu walau ia juga terus berlinang air mata. Ia membiarkan Arum mengamuk karena sebenarnya itu juga yang ingin ia lakukan. Hanya saja, ucapan Agus yang mengancam akan menggilirnya, setelah sebelumnya sampai meminta adik dan sang bapak untuk menahan Widi, itu teramat mengerikan. Malahan Anda tidak berpikir rumah tidak akan beres jika bukan ia yang membereskan, pasti Widi masih mengurung diri sambil terseduh di pojok kamar. Ini sejak kapan sih, manusia enggak berguna ini balik ke sini lagi, tanya Arum. Emosinya sampai membuatnya berlinang air mata. Tidak ada yang tahu pasti mengenai kedatangan Agus berikut keluarganya karena tampaknya, ketiganya sudah sengaja merencanakannya. Kamu ngapain kesini lagi? Tanya Arum sambil menunjuk wajah Agus yang terus menunduk, menggunakan taflon. Ya ketemu Widi, Mbak. Kan kangen, balas Agus. Arum nyaris menghantamkan taflonnya ke pipi kiri Agus, tapi ia ingat ucapan Kalandra untuk tetap mengontrol diri. Jangan sampai, ulahnya yang membuat wajah atau malah kepala Agus remuk gara taflonnya, malah membuat Agus memanfaatkannya untuk menuntut balik. Orang di sana meminta Arum untuk bersabar, tapi Arum sungguh tidak bisa. Arum bahkan tidak bisa menyudahi tatapan tajamnya kepada Agus. Celeng emang kamu ya, enggak guna banget, kalian mengobrak, abrik rumah orang dengan sengaja, tidur santai dan ngabisin semua makanan, dakjal emang kalian, lanjut Arum lagi yang kemudian menampol setiap tangan ketiganya menggunakan taflonnya. Ketiganya langsung merintih kesakitan. Pas kalian menerobos masuk bahkan memakan semua makanan, kalian enggak mikir, itu bisa bikin sakit yang punya makanan, dikiranya beli semua itu pakai daun. Sekarang juga kalian bayar, bisa enggak? Lanjut Arum yang kemudian menghampiri Widi. Ia memeluk Widi walau tatapannya masih kerap fokus kepada ketiga penjahat yang bermula dari kebiasaan hidup malas tersebut. Dalam dekapan sang kakak, Widi menangis terseduh. Wah, tolong 3 orang itu diikat kaki sama tangannya ke belakang. Takutnya mereka sengaja kabur.
Sebentar lagi polisi pasti datang karena suami saya sudah menghubungi polisi untuk menindaklanjuti kasus ini, yakin Arum. Oh, jadi ini enggak diurus secara kekeluargaan dan minta mereka buat ganti rugi? Tanya salah satu dari mereka. Ganti rugi pakai apa? Memangnya mereka punya uang? Karena andai mereka punya uang dan hidup mereka enggak susah, pasti mereka enggak diam kesini, dan sampai ngerampok. Memang dasar orang enggak pada punya harga diri, kesal Arum lagi yang kemudian sengaja bertanya kepada Agus, kamu punya uang buat ganti rugi? Enggak. Ditanya demikian, Agus yang sudah lemas karena babak belur oleh taflon Arum, berangsur menunduk. Menegaskan bahwa anggapan Arum beneran. Memangnya selama ini kamu ngapain saja? Bisanya tetap enggak punya uang sama sekali. Balas Arum. Namun sekali lagi, Agus hanya menunduk, bungkam 1000 bahasa, jawab. Ngemis, balas Agus yang sangat malu mengakuinya. Ia kian menunduk dalam, begitu juga adik dan bapaknya. Emang dasar enggak punya otak sih kalian. Kerjaan yang menguntungkan saja ada, kalian malah niat ngemis. Arum juga ikut menangis. Merasa miris pada ketiga anak Widi, apalagi Salwa yang nantinya membutuhkan Agus untuk menjadi wali. Termasuk itu alasan Widi makin terseduh. Arum yakin karena Widi memikirkan nasib anaknya yang memiliki ayah sekelas Agus. Setelah sama menunggu, sekitar hampir 1,5 jam kemudian, akhirnya polisi yang Kalandra utus datang. Polisi langsung memastikan TKP yang sudah dibersihkan. Namun, warga yang ada di sana langsung memberikan keterangan ditambah aroma asap rokok yang masih tercium sangat kuat. Paling mencolok, tentu keadaan pintu yang didobrak paksa dari luar dan memang rusak total. Tolong, biar bagaimanapun, aku tetap ayah anak. Tolong jangan sampai kamu bawa ini ke ranah hukum. Mohon Agus yang kemudian berteriak mengabsen ketiga nama anaknya yang ia ketahui sengaja disembunyikan di dalam kamar. Salwa, Leo, Aldu, seru Agus terus berusaha. Kebangetan banget kamu, Gus, kesal Arum. Apalagi dari dalam, ketiga anak Widi sudah terdengar menangis manggil Agus. Papa, tanpa aku, Salwa enggak bisa nikah, Ingat, itu, aku wali mutlaknya Salwa, yakin Agus sudah diringkus dan diboyong menuju mobil polisi. Kamu enggak usah khawatir karena mulai sekarang, doa utamaku adalah mendoakan kamu agar cepat mati. Agar saat Salwa menikah nanti, dia enggak perlu diwaliin kamu lagi, yakin Arum. Bersama siang yang menjadi sore, Agus dan ayah maupun adiknya sungguh digiring menggunakan mobil polisi. Orang di sekitar sana langsung berbondong menonton apalagi sirine dari mobil polisinya sampai dibunyikan. Bu, sudah, sini anak bawa keluar. Ini udara di rumah ini beneran sudah enggak bagus. Nanti aku minta Mas Kala buat urus soalnya dari sini saja, aroma rokoknya sudah kebangetan, ucap Arum. Di depan rumah tetangganya sana, ia memergoki anaknya sedang menjadi bahan tontonan warga yang penasaran. Semuanya kompak memperlakukan si kembar maupun Aidan, penuh perhatian. Ibu Kalsum yang sudah biasa heboh, juga tampak sudah langsung akrab. Kemudian, pengamatan yang Arum lakukan terusik oleh dering telepon masuk yang ia simpan di tas selempang warna merahnya senada dengan gamis yang ia pakai. Setelah ia pastikan, ternyata itu Kalandra. Arum pun langsung menceritakan bahwa rumah orang tuanya sangat bau rokok dan aromanya sangat tidak manusiawi. Bawa balik lagi ke rumah kita. Lusa baru pulang kalau aroma rokoknya sudah disterilkan. Enggak baik itu buat paru. Lusa, Widi juga baru ngajar, kan? Bisalah, di rumah kita saja, yakin Kalandra dari seberang. Arum langsung menatap Widi, dan bisa memastikan, emosi adiknya itu belum stabil. Jadi tanpa meminta pendapat Widi, ia langsung setuju Widi dan semuanya menginap di rumah orang tua Kalandra lagi. Oh iya, sayang, hari ini aku jadi pulang telat karena mau urus kasus ini. Ini tadi polisinya kan sudah telepon aku, ucap Kalandra dan membuat obrolan kembali tersambung. Yang mana setelah sambungan telepon mereka selesai, Arum langsung membantu Widi untuk siap karena mereka harus kembali ke rumah orang tua Kalandra. Arum menatap Kalandra yang baru pulang, penuh rasa cemas. Berbeda dari biasanya, selain tampak sangat buru, kali ini Kalandra juga tampak sangat emosional. Sudah pukul 9 malam lewat ketika Arum memastikannya pada jam dinding yang menghiasi ruang keluarga kediaman orang tua Kalandra.
Namun karena Kalandra baru saja mengurus kasus Widi, baru pulang. Mas, panggil Arum yang sudah langsung meninggalkan pintu kamar Widi menginap dan sebelumnya, Arum tutup dengan sangat hati-hati. Ia menghampiri sang suami yang juga berangsur berhenti. Gimana? Sergah Kalandra sangat serius. Aku rasa, Widi trauma, Mas. Arum berkaca menatap suaminya. Pasti, apalagi sampai ada ancaman dari Agus yang andai Widi enggak kabur, beneran kejadian. Namun, aku sudah pakai ancaman ini untuk memperkuat hukuman mereka. Yakin Kalandra, pelan-pelan, kita pasti bisa keluar dari situasi sekarang. Ia mengangguk, masih mencoba meyakinkan sekaligus menguatkan Arum. Tapi sang istri masih terlihat ragu diliputi banyak kerisauan. Besok kalau Lim kesini, sudahlah langsung nikah saja terus tinggal di Jakarta. Jauh lebih aman kalau begitu, kan, lanjut Kalandra dan kali ini, Arum mengangguk. Belum genap sehari pisah, sudah begini. Lirih Arum menyesalkan keadaan. Andai aku tahu keadaannya bakalan sefatal ini, aku enggak akan izinin Widi pulang, Mas. Arum membiarkan tubuhnya didekap Kalandra. Kamu juga jangan menyalahkan diri kamu, tegur Kalandra. Di dalam kamar, Widi yang tiduran meringkuk masih melamun seiring ingatannya yang dihias adegan ketika dirinya memergoki Agus bersama adik dan ayahnya, di rumahnya. Suasana rumah yang gelap tapi sangat berantakan sekaligus penuh asap, juga sikap Agus yang sangat tidak sopan. Adegan yang lagi membuat Widi menangis. Aku doakan kamu dapat hukuman setimpal, Gus, batinnya sungguh dendam. Mata kamu bengkak, ucap Sekretaris Lim ketika mereka melakukan telepon video, sekitar 30 menit kemudian. Widi yang sudah duduk di lantai, di depan tempat tidur langsung celingukan, tak berani menatap Sekretaris Lim. Kamu masih di rumah Kalandra? Ya, lanjut Sekretaris Lim kembali melayangkan pertanyaan, menduga-duga. Kok kamu enggak semangat begitu mirip orang sakit? Enggak ada masalah, kan? Sekretaris Lim makin protektif. Berkaca, Widi menatap layar ponselnya dan membuatnya bertatapan dengan sang tunangan. Sebenarnya, aku habis kena musibah, Mas. Berbeda dari sebelumnya, kali ini Sekretaris Lim tak langsung menjawab. Tatapannya kepada Widi pun menjadi dipenuhi keseriusan. Aku juga enggak tahu, kejadian siang tadi bakalan terjadi, Mas. Beneran di luar pemikiranku, lanjut Widi. Ada yang macam ke kamu, tebak Sekretaris Lim. Widi yang menjadi bungkam, berangsur mengangguk. Berlinang air mata ia pun cerita mengenai kejadian tak mengenakan yang ia dapatkan dari Agus dan juga adik maupun bapaknya. Harusnya tadi kamu ikut. Apa? Aku balik lagi saja, Sekretaris Lim menatap lemas Widi. Walau Widi berdalih Kalandra sudah mengurus kasusnya, masalahnya dirinya yang merupakan pasangan Widi dan otomatis menjadi orang yang jauh lebih bertanggung jawab dari siapapun termasuk itu Kalandra. Jangan menangis lagi, sekarang juga aku berangkat ke sana. Ini aku langsung siap. Teleponnya nggak usah dimatikan kalau memang kamu masih mau cerita. Lanjut Sekretaris Lim lagi yang sudah langsung berdiri kemudian membuka lemari pakaian besar berbahan kayu dan tampak sangat kokoh. Mas beneran mau langsung ke sini? Tanya Widi lirih dan memang sampai sesenggukan. Di seberang, Sekretaris Lim tampak menyusun pakaian di koper. Iya. Paling besok pagi sampai. Aku usahakan secepatnya sampai. Sudah, kamu enggak usah takut. Ya, kamu punya banyak orang yang sayang kamu. Dan sekarang pun, aku akan langsung ke kamu. Yakin Sekretaris Lim lagi. Makasih banyak, Mas, balas Widi yang merasa sangat terharu. Sekretaris Lim mengangguk. Ya sudah, kalau bisa kamu istirahat atau malah tidur. Widi sampai tidak bisa berkata. Karena Sekretaris Lim yang sungguh baru tiba di Jakarta, akan langsung kembali menyusulnya. Mas pakai sopir, kan? Tanya Widi sengaja memastikan karena membiarkan Sekretaris Lim langsung kembali menjalani perjalanan jauh, juga membuatnya sangat khawatir. Bersambung dulu ya teman-teman.